Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 7 seminar akuntansi keuangan. Pada pertemuan kali ini, kami akan membedah artikel tentang Establishing the Representational Faithful of Financial Accounting Information Using Multi-Party Security, Network Analysis, and a Blockchain. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Rezi Raflia Saputri, Farid Ananda Diratama, Tasnim Fauzia, dan Anggi Eka Putri. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang Introduction, Problem Identification and Motivation, Objective of a Solution, Design and Development, Evaluation, and Conclusion. Tujuan dari artikel ini adalah mengembangkan desain untuk sistem informasi akuntansi yang akan meningkatkan ketetapan penyajian laporan keuangan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan data-data pribadi perusahaan. Artikel ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah menyadari melaporkan data-data pribadi perusahaan telah dibagikan kepada pihak lain melalui metode keamanan dengan melibatkan banyak pihak untuk pelaporan dan audit. Penulis berpendapat menggunakan public key cryptography, analisis jaringan yang memungkinkan, dan blockchain, yang mana ketiga hal ini dapat meningkatkan ketetapan laporan keuangan karena yang pertama, data yang dibagikan dari pihak independen perusahaan, yang kedua, sebuah sistem yang transparan, dan yang ketiga, akses yang terbuka untuk penyimpanan abadi. Nah, informasi ini dapat digunakan oleh auditor untuk memberikan opini auditnya, sedangkan oleh stakeholder untuk kebutuhan akan informasi yang kredibel tentang perusahaan. Blockchain adalah catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu yang disebut blok dihubungkan bersama dalam satu daftar yang disebut chain atau rantai. Blockchain digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin dan memiliki banyak aplikasi lainnya. Berdasarkan artikel yang kami baca tentang Probank, transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain bersifat peer-to-peer. Jadi, sebuah data mungkin berupa pesan, uang, atau informasi penting dapat dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Dengan blockchain, kita tidak perlu lagi bergantung pada satu server karena seluruh transaksi terduplikasi ke seluruh jaringan, sehingga terhindar dari berbagai bentuk penipuan akibat data yang dimodifikasi, server down, atau akun yang diretas. Teknologi blockchain memiliki kelebihan tersendiri, di antaranya lebih efisien karena bisa menekan biaya transaksi, transparan karena dapat diakses oleh publik, tingkat keamanannya tinggi, serta mampu meminimalkan kasus human error karena semua transaksi dikomputerisasi dan tercatat secara otomatis. Nah, selanjutnya mari kita lihat introduction-nya. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ermawan Asep dalam buku penelitian bisnis paradigma kuantitatif mengatakan bahwa dalam penelitian eksploratif, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Nah, mungkin itu adalah alasan mengapa artikel ini tidak memiliki literatur review. Menurut ISB tahun 2018, informasi keuangan berguna tidak hanya menyajikan fenomena yang relevan, tetapi juga harus mewakili fenomena tersebut secara tepat. Relevan dan tepat merupakan karakteristik dasar yang sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Relevan artinya dapat digunakan oleh user untuk pembuatan keputusan yang berbeda untuk estimasi. Tepat artinya memiliki tujuan atau maksud secara lengkap, netral, dan bebas dari salah saji.
Christensen pada tahun 2010 menganalisis kerangka konseptual dari perspektif informasi dan berpendapat bahwa titik fokus kerangka kerja konseptual harus menjadi keunggulan untuk komparatif. Dia mengidentifikasi bahwa salah satu karakteristik utama dari laporan keuangan adalah patuh pada proses audit. Peneliti menggunakan design science approach untuk menguji sistem informasi akuntansi yang diusulkan oleh peneliti yang mana hasilnya adalah berbentuk artefak. Design science approach yang dilakukan yaitu bagaimana hal-hal yang seharusnya untuk mencapai tujuan, mengubah sesuatu agar disukai, dan penciptaan suatu hal yang baru untuk tujuan yang praktis. Selanjutnya, mari kita lihat problem identification and motivation. Stakeholder sulit menentukan apakah laporan keuangan sudah mewakili apa yang dimaksudkan, karena adanya asimetri informasi dan masalah keagenan. Masalah keagenan ini timbul karena auditor bertindak untuk kepentingan manajer yang mempekerjakan mereka dan berkolusi dengan manajemen, sehingga stakeholder susah mendeteksi kualitas audit. Maka, solusi dari permasalahan ini adalah mungkin beberapa badan yang membuat peraturan dengan membentuk kebijakan, seperti membentuk komite audit, pembatasan kerja non-audit, dan rotasi auditor. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan independensi dari sang auditor tersebut. Kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan solusi atau objective of a solution di laporan blockchain ini. Nah, yaitu perkembangan teknologi yang mana seperti kita ketahui kalau digunakan dalam proses pengauditan dapat menghasilkan suatu diharapkan dapat menghasilkan suatu penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya atau terpercaya. Nah, penulis mempertimbangkan solusi untuk permasalahan ini secara langsung, yang mana berdasarkan kerangka konseptual, yaitu penyajian laporan keuangan yang jujur atau dapat dipercaya, yaitu merupakan penyajian laporan keuangan yang pertama lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Nah, penulis atau peneliti memikirkan bagaimana tujuan ini dapat ditemukan selagi mempersiapkan pengguna sistem informasi akuntansi untuk data privasi perusahaan. Nah, berikut adalah penjelasannya untuk masing-masing penjelasan dari informasi penyajian informasi akuntansi yang benar atau dapat dipercaya tersebut. Ya, yang pertama adalah lengkap. Nah, menurut kerangka konseptual ISB tahun 2018 menyatakan bahwa penggambaran lengkap mencakup semua. Penggambaran dari kata lengkap ini adalah mencakup semua informasi yang diperlukan untuk dipahami oleh pengguna informasi yang telah terjadi. Nah, komponen kelengkapan mendukung gagasan bahwa harus mencakup seluruh informasi akuntansi yang memungkinkan untuk penilaian pengelolaan kepengurusan dan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai arus kas masuk di masa depan. Nah, pada entitas tertentu. Singkatnya, informasi akuntansi harus berguna untuk membuat penilaian manajemen dan sebagai panduan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan nantinya. Nah, benar kan? Selain itu, sistem AIS yang dirancang untuk menyediakan informasi akuntansi tersebut harus dapat memfasilitasi pemahaman sistem oleh penggunanya. Nah, sistem AIS yang dirancang oleh peneliti ini harus bersifat transparan sehingga pengguna dapat memahami bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, dan pada akhirnya dilaporkan. Nah, untuk yang kedua adalah netral atau neutral. Nah, menurut kerangka konseptual ISB tahun 2018 menyatakan bahwa penggambaran dari netral, tidak miring, berbobot, tidak ditekankan atau dimanipulasi untuk meningkatkan kualitas atau kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima dengan baik atau tidaknya oleh pengguna tersebut. Apakah akan diterima atau tidaknya informasi keuangan tersebut ditentukan oleh hal-hal yang tadinya gitu. Nah, sistem AIS atau AIS yang dirancang oleh peneliti dirancang untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan representasional
Dan tidak boleh ada yang namanya informasi yang bersifat bias ke dalam informasi yang dilaporkan tersebut. Seperti yang dibahas di atas, insentif auditor dianggap memiliki efek merugikan pada faithfulness representation dari informasi akuntansi yang bersangkutan. Karena itu, peneliti menetapkan penghapusan informasi yang bersifat bias tersebut sebagai tujuan utama dalam mendesain AIS yang dirancang oleh peneliti. Nah, yang ketiga, bebas dari kesalahan atau bebas dari error atau free from error. Nah, menurut kerangka konseptual IASB tahun 2018 menyatakan bahwa bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian-kelalaian dalam deskripsi fenomena dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang nantinya akan dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa kesalahan dalam proses tersebut. Nah, tujuan dari sistem AIS yang dirancang oleh peneliti yaitu untuk memberikan informasi yang bebas dari kesalahan. Yang mana daripada mengambil sampel piutang, usulan dari peneliti yang mana sistem AIS atau AIS bermaksud untuk menggunakan populasi piutang dari perusahaan yang diaudit. Peneliti mengakui bahwa masih ada kesalahan entry dalam data akuntansi perusahaan, yang mana bagaimanapun juga karena sistem yang diusulkan oleh peneliti beroperasi pada tingkat populasi. Data yang salah tersebut harus dideteksi oleh ketidaksepakatan dengan hutang perusahaan timbal balik menggunakan versi AIS yang dikembangkan sepenuhnya. Nah, untuk yang terakhir adalah privacy. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa auditor mengakses informasi keuangan internal entitas dan kemudian secara publik melaporkan apakah informasi pribadi tersebut informasi internal entitas tersebut dapat dipercaya untuk mewakili informasi dan laporan keuangan entitas. Nah, menjaga privasi informasi dari entitas tersebut diperlukan untuk alasan tersebut sebagai keunggulan kompetitif, dan juga karena auditor bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya yang independen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan dari entitas yang diauditnya tersebut. Nah, dengan menggunakan keamanan multi-party AIS yang dikembangkan oleh peneliti di sini berusaha untuk memastikan informasi entitas tersebut tetap terjaga kerahasiaannya dengan menggunakan perhitungan tanpa menggunakan input yang bersifat rahasia bagi peneliti. Selanjutnya adalah desain dan pengembangan. Pada artikel ini, penulis ingin mengembangkan sistem berdasarkan kombinasi teknologi multi-party security, analisis jaringan, dan blockchain. Teknologi dievaluasi, dipilih, dan dikombinasikan untuk pencapaian tujuan pada penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan audit piutang. Nah, berikut merupakan teknologi-teknologi yang dikombinasikan untuk pencapaian tujuan. Yang pertama adalah information sharing using multi-party security atau berbagi informasi menggunakan multi-party security. Nah, multi-party security itu adalah sistem yang memungkinkan dua atau lebih pihak secara kolektif melakukan beberapa perhitungan dan menerima hasil tanpa mengetahui input pribadi pihak lain. Tujuannya adalah untuk membantu dalam berbagi informasi antar entitas sambil menjaga privasi. Ini berpotensi untuk menetapkan informasi bebas dari kesalahan secara transparan. Pada proses audit piutang, nah, seperti yang terlihat pada gambar, vendor mempunyai daftar saldo piutang. Customer juga mempunyai catatan akuntansi sendiri. Auditor, sebagai pihak ketiga yang dipercaya, mengkonfirmasikan jumlah saldo yang dicatat oleh vendor kepada customer. Nah, penggunaan multi-party security ini diajukan mekanisme sebagai berikut. Nah, step pertama. Nah, berikut merupakan saldo asli dari customer. Customer 1 95, customer 2 88, customer 3 82. Jika ditotalkan hasilnya adalah 265. Nah, selanjutnya ketiga customer menentukan bilangan prima bersama yang dianggap sebagai modulus atau bilangan yang membagi dua bilangan lain sehingga memperoleh sisa yang sama. Kemudian, customer 1 memilih 3 bilangan secara acak, satu untuk dirinya, satu untuk
customer 2, 1 untuk customer 3, yang apabila dijumlahkan akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya tersebut apabila diselisihkan dengan modulus 401, maka akan menghasilkan saldo asli dari customer 1. Customer 2 dan customer 3 akan melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh customer 1, sehingga dapat kita lihat perhitungannya pada step 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan yang sama, pemilihan 3 bilangan secara acak tersebut dijumlahkan, sehingga didapatkan hasil yang apabila diselisihkan dengan modulus 401 akan mendapatkan sebuah angka. Nah, angka yang telah diselisihkan dengan modulus 401 tersebut, angka tersebutlah yang akan dikirimkan kepada sistem atau blockchain. Nah, kemudian desain dan pengembangan yang kedua, yakni Managing Identity and Privacy. Ini sebagai cara untuk menetapkan identitas sebagai lokasi pada jaringan keuangan yang akan memastikan hanya data yang valid yang akan digunakan di dalam sistem. Ini akan meningkatkan kelengkapan informasi serta pemahaman pengguna. Salah satu inovasi yang sangat berguna di dalam dunia digital currency adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menggunakan private key and public key. Private key adalah akses pribadi ke alamat tertentu, sedangkan public key adalah identitas di dalam sistem. Kunci ini diberitahukan kepada semua vendor dan pelanggan yang akan disimpan dalam informasi akun mereka di dalam ERP sistem atau sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Setiap pihak berkomunikasi seperti pada multi-party security yang akan memungkinkan terbentuknya topologi jaringan seperti pada gambar berikut. Nah, terdapat vendor 1, customer 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih lanjutnya, penentuan topologi jaringan ini berdasarkan perhitungan seperti yang terlihat pada tabel. Nah, pada tabel terdapat degree, closeness, betweenness, and eigenvector. Nah, setelah dilakukan perhitungan yang hasilnya seperti yang terlihat pada tabel, maka dapat terbentuk topologi jaringan sebagai berikut. Keputusan desain untuk memodelkan identitas entitas sebagai tempat mereka di jaringan memungkinkan untuk mempertimbangkan cara-cara baru untuk mengelola identitas publik dan identitas pribadi entitas. Public key kriptografi dan analisa jaringan dapat membantu meningkatkan transparansi dan penyajian laporan keuangan secara jujur. Nah, selanjutnya adalah Public Recording of Accounting Information atau pencatatan publik informasi akuntansi. Perkembangan pencatatan akuntansi dari sistem yang konvensional telah berubah kepada sistem yang terintegrasi atau ERP sistem. Nah, banyak sistem yang digunakan oleh pihak yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama dalam hal pencatatan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blockchain. Blockchain sebagai metode baru pencatatan publik yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi sistem dan memberikan evaluasi terkait dengan teknik yang dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem informasi akuntansi yang lengkap. Blockchain adalah sebuah sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server atau multi-server. Pada sistem, data diinputkan, kemudian diverifikasi dan direplikasi oleh server lain. Oleh karena itu, pencatatan itu tidak dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dilakukan oleh banyak pihak. Sehingga data tidak dapat diubah. Berikut merupakan modal proses audit menggunakan teknologi blockchain. Semua pihak yang terlibat memiliki private key and public key. Apabila data diinputkan, maka pihak yang terlibat akan melakukan verifikasi. Kemudian, transaksi dikunci dan direplikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Nah, oleh karena itu, pihak-pihak lain yang ingin berbuat kecurangan akan sulit untuk mengubah data yang telah ada.
Nah, karena itu, dengan penggunaan blockchain, multi-party security, dan juga analisis jaringan akan mampu meningkatkan transparansi informasi akuntansi serta penyajian informasi akuntansi keuangan secara jujur. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana IS dapat diimplementasikan dan bagaimana mengintegrasikan ketiga teknologi yang dapat memberikan kesetiaan yang representasional di informasi keuangan. Sambil memastikannya, privasinya, sistem dapat diimplementasikan sebagai berikut. Pada akhir setiap periode pelaporan, vendor akan memilih kunci publik dan mengkomunikasikannya kepada setiap pelanggannya. Ini dapat disimpan dalam ERP dengan informasi vendor lainnya, dan demikian juga setiap pelanggan akan memilih kunci publik dan mengkomunikasikannya dengan vendor. Nah, evaluasi di sini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bebas dari kesalahan. Banyak pihak yang berbeda independen dari manajemen harus bekerja sama untuk menghitung agregat informasi. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa sampel saldo pelanggan dan dengan demikian memastikan total adalah representasi yang lebih setia dari jumlah yang disajikan di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu lengkap. Teknik yang dijelaskan di atas mungkin rumit secara teknis, tetapi mereka bersifat deterministik dan prosesnya transparan. Pengguna dapat mengamati arus informasi ke blockchain dan memverifikasi saldo piutang itu sendiri. Ini berarti bahwa pengguna canggih dapat mengevaluasi validitas informasi yang dihasilkan oleh sistem dengan mengamati dan berpartisipasi dalam sistem itu sendiri. Yang ketiga yaitu netral. Proses yang diuraikan di atas menghilangkan risiko auditor yang tidak melakukan pekerjaannya atau berkolusi dengan manajemen dalam menekankannya. Dengan demikian, meningkatkan kredibilitas audit dan yang diaudit di informasi keuangan. Daripada mengandalkan sampel, data yang dihasilkan oleh entitas yang diaudit, atau hanya menghubungi mereka yang terkait untuk memverifikasi piutang. Sifat dari AIS ini diusulkan adalah sedemikian rupa sehingga keterlibatan pihak dihilangkan dengan menghilangkan keterlibatan pihak yang bersangkutan sejauh mungkin. Laporan audit harus bebas dari kemungkinan biasa. Dan yang terakhir yaitu pribadi. Nah, sebelumnya banyak manfaat yang telah diusulkan dari AIS melalui proses mengakses informasi pribadi entitas dan melaporkan apakah informasi pribadi ini dengan setia mewakili informasi dalam laporan keuangan. Sementara komponen yang diinginkan dari setiap kegiatan terkait audit bagaimanapun bukan komponen eksplisit. Nah, meskipun tujuan desain AIS yang kami usulkan memang menawarkan setidaknya 3 privasi berikut yang terkait. Pertama yaitu perhitungan keamanan multipartai dapat dilakukan tanpa mengungkapkan input sehingga menjaga privasi di informasi keuangan. Kedua yaitu saldo individu dapat dijaga kerahasiaannya sambil memberikan akses publik ke total saldo. Dan yang terakhir yaitu ketiga entitas pelanggan bersifat pribadi dengan data pada blockchain yang hanya dapat digunakan untuk menetapkan total piutang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang mana kesimpulan representasional terdiri atas 3. Yang pertama yaitu informasi, yang kedua yaitu jaringan, dan yang terakhir adalah blockchain. Nah, artikel ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang akan meningkatkan kesetiaan representasional dari informasi pelaporan keuangan. Ini meninjau kemajuan dalam pengelolaan informasi publik dan pribadi yang telah dikembangkan dan diterapkan pada masalah dalam disiplin ilmu dan menyesuaikan dengan lingkungan pelaporan keuangan. Teknik-teknik ini memberikan model alternatif yang dapat mengatasi asimetri informasi dan masalah agensi yang melekat di dalam laporan dan audit keuangan. Pertama, artikel ini menunjukkan bahwa beberapa data pribadi sudah dibagikan dengan orang lain,
memungkinkan penerapan metode keamanan multi pihak untuk membangun kesetiaan representasional dari informasi pelaporan keuangan. Kedua yaitu menggunakan kriptografi kunci publik dan analisis jaringan. Identitas untuk suatu entitas dikembangkan. Menggambarkan ide-ide dari analisis jejaring sosial, identitas dibuat menggunakan lokasi pada jaringan daripada status hukum dengan menggunakan kriptografi, kunci publik, privasi identitas, rekaman dunia nyata untuk transaksi dapat disembunyikan sementara. Masih secara terbuka mengungkapkan lokasi mereka di jaringan keuangan. Akhirnya, konsep akuntansi pencatatan yang ada dikembangkan untuk menyeimbangkan akses publik dengan privasi menggunakan blockchain. Nah, selanjutnya yaitu menyatukan perkembangan dalam penyimpanan terdistribusi dengan perhitungan multipartai. Dan analisis jaringan memungkinkan kita untuk memulai pertimbangan di sistem pelaporan keuangan masa depan. Sistem ini akan meningkatkan kesetiaan representasional dari pelaporan keuangan dalam 3 cara utama. Pertama, informasi akan disediakan oleh banyak entitas. Kedua, independen dari entitas pelapor. Dan yang terakhir, bersama-sama menyimpan informasi yang diperlukan untuk menipu klaim entitas. Kedua itu, jaringan keuangan dan proses akuntansi yang mendukung klaim entitas akan lebih transparan bagi pengguna informasi. Ketiga, informasi akan disimpan pada blockchain yang menggunakan metode pencatatan yang transparan dan terbuka dan tidak dapat berubah. Selanjutnya itu kesimpulan tentang keterbatasan. Dalam artikel ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan desain ini lebih lanjut, membangun lebih banyak model rumit, dan membangun sistem kerja. Penelitian lebih lanjut seperti itu dapat mengeksplorasi penerapan sistem yang diusulkan untuk bidang lain yang sebagian dari audit memerlukan konfirmasi, misalnya hutang dagang. Tujuan penelitian selanjutnya harus mungkin untuk mengeksplorasi berbagai metode implementasi untuk desain dalam artikel ini, misalnya blockchain menggunakan data simulasi. Ini akan memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi persyaratan praktis sistem dan mengidentifikasi kelebihannya. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan tentang bagaimana sistem AIS yang dijelaskan dalam makalah ini dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi masyarakat. Kesimpulan berikutnya yaitu kontribusi. Dalam artikel ini, berkontribusi pada literatur akademik dan diskusi industri tentang bagaimana teknologi baru dapat meningkatkan kesetiaan representasional di informasi akuntansi keuangan. Itu melakukan dengan mempertimbangkan bagaimana secara teoritis teknik yang dikembangkan dengan baik dari ilmu komputer dan statistik di bidangnya. Bisa juga meniru dan memperkuat proses audit. Sangat penting bahwa akademisi akuntansi dan industri menginformasikan diskusi ini mengingat bahwa kekuatan komputasi di mana komunikasi cepat dan kemampuan analisis yang kuat memberikan tekanan besar untuk memeriksa ulang proses pelaporan keuangan dan profesi akuntansi.